Oke, sudah di record. Di materi kita hari ini tentang analisis break even point ya. Nah, saya share presentasinya. Analisis break even point. Ya, sudah lihat semua? Oke, apa itu break even point? Ya. Mungkin yang dari dulu apa namanya waktu aliannya di IIS sudah paham ya tentang break even point ya. Jadi atau bahasanya titik impas, yaitu kondisi di mana ketika jumlah pendapatan itu sama dengan total pengeluaran. Itu disebut sebagai break even point atau titik impas. Kita lihat materinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana menghitung break even point, kita lihat dulu beberapa fungsi ya. Yang pertama untuk fungsi biaya. Di sini dikatakan fungsi biaya menunjukkan hubungan antara biaya total dengan tingkat outputnya ya, atau produksi yang dihasilkan. Jadi, sebentar ya. Presentasi di sana kelihatan kan ya? Kenapa Ustaz? Ya, terlihat ya presentasinya ada ya. Ya, kelihatan Ustaz. Terlihat kan? Nah, untuk fungsi biaya itu ada yang pertama total cost ya, disimbolkan dengan TC. TC total cost ini adalah biaya yang dikeluarkan produksi secara keseluruhan dalam memproduksi suatu barang. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan itu disebut sebagai total cost, simbolnya TC. Kemudian ada namanya variable cost ya, VC ini. VC ini adalah biaya yang dikeluarkan produksi secara berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Jadi nilai biaya variabel ini tergantung dari quantity ya, atau jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada namanya fixed cost ya, simbolnya FC ya. Ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara tetap. Jadi berapapun quantity dari produksi yang dihasilkan itu tidak mempengaruhi besarnya jumlah biaya tetap ini atau fixed cost ya. Untuk beberapa fungsi biaya. Berikutnya, nah ini digambarkan secara grafis untuk ketiga fungsi biaya tadi ya, baik itu fixed cost, variable cost maupun total cost. Grafiknya seperti ini ya. Jadi di sumbu X-nya ini adalah key, quantity, sumbu Y-nya ini adalah TC, total cost, fixed cost atau variable cost. Nah, secara grafis fixed cost itu digambarkan di sini garisnya adalah horizontal ya, dan biasanya di atas 0. Kenapa dia berarti horizontal seperti ini? Karena nilainya tetap, berapapun kuantitinya, cost-nya tetap ya, total ini tetap, maka disebut sebagai fixed cost. Di grafiknya seperti ini, garis mendatar ya. Dia sejajar dengan sumbu Q. Kemudian ada namanya di sini grafis untuk variable cost. Nah, variable cost karena nilainya tergantung dari banyaknya kuantiti atau produksi, maka dia grafiknya seperti ini. Jadi dia dimulai dari titik 0. Kenapa mulai dari titik 0? Karena ketika kuantitinya 0, maka variable cost-nya juga 0. Kemudian dia akan bergerak ke atas ya, tergantung dari
banyaknya kuantiti yang diproduksi. Makin banyak produksinya, maka nilai variable cost-nya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, total cost. Total cost itu dimulai titiknya adalah dimulai dari titik fixed cost. Kenapa? Karena total cost itu ketika produksinya 0, maka tetap akan ada biaya yang dikeluarkan, yaitu sejumlah fixed cost. Dan total cost ini sejajar dengan garis atau grafis dari variable cost. Ya. Itu untuk fungsi biaya. Ada yang tahu contoh dari fixed cost apa contohnya? Biaya tetap contohnya apa? Apa Ustadz? Halo, anybody home? Suara ayam siapa? Suara ayamnya kurang. Contoh dari fixed cost. Apa contoh fixed cost? Jadi biaya yang tidak berubah-ubah, walaupun kuantitinya berubah-ubah, dia akan tetap. Contohnya apa? Biaya gaji. Apa contohnya? Gaji Ustadz. Biaya gaji. Biaya gaji siapa nih? Gaji ketua. Gaji karyawan bagian administrasi yang bukan diproduksi itu tetap. Tapi kalau gaji atau upah buruh itu berubah-ubah biasanya, tergantung jumlah produksi. Oke, gaji karyawan administrasi itu apa lagi contohnya? Pajak. Biaya pajak. Pajak Ustadz. Biaya Biaya nggak pajak. sih? Apa ya? Biaya cukai. Pajak itu kan kalau pendapatannya semakin besar, pajaknya semakin besar kan? Itu bukan fixed cost. Biaya sewa. Biaya sewa. Beban sewa. Sewa gedung ya. Sewa itu. Ya, itu termasuk fixed cost. Karena berapapun biaya produksinya, berapapun jumlah produksinya, kalau kita menyewa gedung tetap tidak berubah-ubah kan. Ya. Kalau yang variable cost contohnya apa? Variable cost Tadi contohnya? gaji buruh. Biaya gaji upah buruh ya. Terus biaya pembelian bahan baku ya. Kan kalau misalnya banyak produksinya, maka bahan baku yang dibutuhkan semakin banyak kan. Tuh ya. Di biaya bahan baku, biaya upah buruh, dan biaya yang berkaitan dengan produksi ya. Nah, total cost itu merupakan penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada penjelasannya, bisa dibaca lagi. Nah, ini bentuk umum fungsi biaya linier. TC sama dengan AQ plus B, di mana TC itu adalah total cost, Q itu adalah kuantitas yang dihasilkan, A dan B ini konstanta. Ini betul atau salah ini? Kalau B konstanta betul ya, tapi kalau A apa ini? Kalau kita Q itu adalah variabel ya, menggambarkan kuantitas, maka A ini apa? Angka yang mendampingi variabel disebut apa? Bukan konstanta ya, tapi apa? Koefisien. Koefisien ya. Ya. Jadi A ini koefisien ya, salah ini ya, konstanta ya. B-nya konstanta. Nah, ini bentuk umumnya TC sama dengan AQ plus B ya. Di mana A itu adalah koefisien, B ini konstanta. Maka kalau lihat dari sini, yang menggambarkan
fixed cost itu yang mana? Yang B. B, ya betul. B ini adalah fixed cost. Kalau A? Variabel. Aki. Variabel cost. Ya. Jadi Aki ini variable cost. AQ ya. Kalau B ini adalah fixed cost. Jadi variable cost tambah fixed cost itu adalah total cost. Gitu ya. Nah, berikutnya penerimaan atau revenue. Atau disebut juga pendapatan ya. Jadi fungsi penerimaan atau revenue adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara penerimaan total dengan hasil penjualan produksinya. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau di penerimaan, simbolnya TR, total revenue. Kalau disimbolkan secara matematisnya, TR itu sama dengan P dikali Q, ya, P Q. Nah, grafisnya di sini, ini sumbu Q, ini sumbu P, maka TR itu dimulai dari titik 0. Kenapa? Karena ketika Q-nya 0, penjualannya 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Jadi mulai dari titik 0, tarik garis. Oke, itu fungsi penerimaan. Jadi ketika Q-nya 0, maka jumlah pendapatannya juga 0. Nah, masuk kepada analisis break even point atau BEP. BEP terjadi apabila garis total cost, yang tadi ya fungsi total cost ini, bertemu dengan garis total revenue, TR, dalam satu titik. Nah, titik ini disebut sebagai titik BEP. Ya. Di titik yang menunjukkan keadaan tingkat penerimaan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini nih titik BEP-nya ya. Jadi ketika bertemunya titik total cost dengan titik total revenue, maka itu disebut sebagai titik BEP. Nah, di sini ada telahnya laba, ini rugi. Ya, ya. Jadi ketika nilai TR atau grafik garis TR di atas garis TC, maka ini disebut area laba. Sebaliknya ketika garis TC ini di atas garis TR, maka ini disebut area rugi. Gitu ya. Jadi ini laba, di sini area rugi. Jadi paham ini? Bisa, Tat. Ya. Nah, subcontoh soal. Kita lihat bagaimana perhitungannya ya. Nah, bisa mengerjakan soal ini? Kita bahas dulu ini ya. Ustaz. Ya, oke, kita bahas. Tenang, soal banyak. Soal ini kita bahas. Sebuah perusahaan menjual hasil produksinya dengan harga 2.000 per unit. Biaya variabelnya 40% dari pendapatannya. Kenapa? Lanjut ya. Sedang biaya tetapnya itu 6 juta rupiah. Jadi menjual produksinya dengan harga 2.000 per unit, biaya variabelnya 40% dari pendapatan, biaya tetapnya 6 juta. Itu kan BEP pada saat Q berapa. Kemudian bila perusahaan menjual hasil produksi 6.000 unit, apa yang terjadi? Laba atau rugi? Kalau laba berapa labanya, kalau rugi berapa ruginya? Kemudian gambar kurvanya. Nah, gimana nih menjawabnya? Kita jawab pakai sebentar. Saya jawabnya pakai pen saja ya. Kalau pesan apa?
Oke, udah lihat ya, ini ya. Jadi dari soal tadi, yang diketahui bahwa perusahaan menjual sebagai dengan harga 2.000 per unit. Harga jual 2.000 per unit. Kemudian variabelnya berarti variabel cost nilainya adalah 40% dari pendapatan. Kemudian biaya tetapnya 6 juta. Biaya tetap kan 6 juta. Yang ditanya pertama, yang A adalah kuantitinya berapa, pada saat berapa kuantitinya. Yang ketika menjual hasil produksinya, ketika Q-nya 6.000 unit, 6.000 laba atau rugi. Terus gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung atau menentukan nilai BEP. Nah, nilai BEP yang maksud di sini adalah kapan kondisi perusahaan ini terjadi titik impas. Artinya jumlah penjualannya itu sama dengan jumlah pengeluaran. Kita jawab ya. Yang A, BEP ini terjadi pada saat jumlah penjualan yang TR sama dengan jumlah pengeluaran untuk biaya ya, sama dengan BEP. Ya, halo, masih fokus? Ya Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Tadi, jadi TR itu adalah pendapatan itu didapat dari harga jual ya, P dikali dengan banyaknya barang yang dijual ya, berarti P kali Q kuantitas jualannya. Sedangkan TC itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Nah, kita mau mengetahui berapa besarnya Q pada saat produksi, berapa terjadinya BEP. Maka kita angka yang kita ketahui, P itu price ya, harga jualnya adalah 2.000. Pas ini 2.000 Q ya, 2.000 dikali Q. Ya. Cost FC-nya nilainya ini 6 juta. 6 juta. 6 juta. Tambah dengan table cost-nya berapa? 40%. 40% dari pendapatan. Berarti 40% dikali dari pendapatannya dikali pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? TR dikali Q kan? TR dikali P dikali Q ya. Pendapatannya kan? Ini ya, 2.000 dikali Q. 2.000 dikali Q. Gitu ya. Sampai sini? Kelihatan ya? Bisa tolong di zoom nggak Ustaz? Segini cukup? Ya cukup. Ya cukup Ustaz. Tahu? Dua? Turunnya gimana? Layarnya kok nggak turun ya?
kok bisa di zoom tapi nggak bisa turun. Zoom tuh. Terus turunnya kok nggak mau. Ini. Oh, iya. Nah, ini kelihatan? Ya. Jadi kan BEP itu TR sama dengan TC. Nah, TR itu adalah P dikali Q. Harga dikali jumlah yang dijual. Oke. TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Oke. Nah, untuk TR harga jualnya ketahui harga jualnya 2.000 nih per unit. Maka di sini P kali Q 2.000, harganya 2.000 dikali Q. Di soal diketahui fixed cost-nya, yaitu tetapnya adalah 6 juta. Ditambah variable cost. Variable cost-nya adalah 40% dari pendapatan. Jadi 40% dikali pendapatannya ini nih. 2.000 dikali Q. Ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Nah, berikutnya kita selesaikan yang ini dulu ya. Ini 2.000 Q-nya tetap 2.000 Q sama dengan ini 6 jutanya tetap, itu ditambah dengan 40% kali 2.000 kali Q itu berapa disederhanakan? 40% dari 2.000 itu berapa? Berarti 0,4 dikali 2.000 sama dengan 800. berapa? 800 ya. 800 dikali Q, berarti 800 Q. Oke. Paham sampai sini? 800 Q. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan nih yang paham sampai ini. Kita pindahkan ke depan supaya nanti bisa kita ketahui berapa nilai Q-nya. Kalau di sini kan 2.000 Q. Ini kan plus 800 Q dipindah ke sini apa? Kurang, min. Ya. Kurangin. Terus Q. Min 800 Q. Gitu. Sama dengan 6 juta. 2.000 Q dikurangi 800 Q itu berapa? 1.200. 200 Q. Nah, 2.000 dikurangi 800 Q itu berapa? 200 Q. Maka Q, nilai Q adalah 6 juta dibagi 1.200. 200 ya. 5.000. Berapa? 5.000. Berapa? 5.000. 6.000 dibagi 12. 5.000, Ustaz. 5.000 ya. Gitu. Tadi Q ya. Ini adalah kondisi BEP ya. Jadi berapa nilai BEP? Berapa produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan nilai BEP? Dijabarkan seperti 5.000. Ya, di 5.000. Oke. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti videonya saya share kalau memang kurang paham, bisa dipelajari lagi. Pertanyaan berikutnya adalah ketika Q-nya 6.000, perusahaannya laba atau rugi? Nah, kita jawabnya dengan dihitung ya.
Ketika berapa tadi? Ketika Q-nya 6.000. Ketika Q-nya 6.000, B Q-nya 6.000, perusahaan ini laba atau rugi? Ya, pertanyaannya ya. Kita hitung. Nah, ketika Q-nya 6.000, berapa total pendapatannya? PR-nya berapa? Jadi kan B dikali dengan Q, ya. Q-nya berapa tadi harganya? 5.000. Harga jualnya berapa? 2.000. 2.000 ya? Iya. Ya. Nah, ketika harganya jual 2.000 dikali dengan jumlah kuantitinya 6.000. KPR-nya sama dengan 12. Nah, gitu ya. Paham ya? R-nya tuh total revenue, atau jumlah pendapatan. Terus kita hitung berapa pengeluarannya. Jadi PC-nya itu adalah fixed cost ditambah variable cost, ya. Nah, fixed cost-nya berapa? Dikali fixed cost-nya berapa tadi? 6 juta. 6 juta ya? Betul kan? Iya. Cost adalah 6 juta. Ditambah variable cost-nya adalah berapa tadi? 40% dari pendapatan, ya. Nah, pendapatannya adalah kan 12 juta. Ini ya, 6.000 kan. 6.000 kali 2.000 ya, 12 juta. Ya, langsung aja nih, 40% kali. Ya. Ya. Oh, yang merah. Mantap, sampai warnanya merah. Ya. Kita selesaikan ini 6 juta ditambah berapa? 40% dari 12 juta. 5 juta berapa? 4.800.000. 4.800.000. Oke. Berapa totalnya? 6 juta tambah 4.800.000. 10.800. 10.800.000. Itu adalah PC. PR-nya 12 juta, TC-nya 10.800.000. Itu lebih besar TR atau TC? TR. Besar TR, berarti lebih besar pendapatan daripada biaya. Artinya perusahaan ini laba atau rugi? Laba atau rugi? Laba. Laba ya, karena lebih besar TR-nya daripada TC. Iya. Ya. Kan? Jadi kita tuliskan dan juga laba. Berapa besarnya labanya? TR dikurangi TC-nya. TR-nya 12 juta dikurangi labanya, TC-nya 10 juta. Berapa labanya? 1 juta 200. Ya. Jadi paham ini? Nah, itu menjawab soal yang B, ya. Jika kuantitinya atau produksinya 6.000, maka dengan laba sebesar 1.200.000. Jawabannya ini PP 5.000. Nah, yang C sekarang kurva. Ya, yang bujuin tadi ya.
nanti lihat video ulangnya aja ya. Nanti bisa di download di bawah ini. Ya, ada linknya di bawah ini. Kelihatan nggak? Nanti di YouTube aja ya. Oke, kita langsung ke kurva sekarang. Kurva kita gambar ya. Oke. Kurva. Gambar kurva. 3 garisnya. Lurus nggak? Lurus nggak? Lurus lah. Nah, udah. Lurus lah. Lurus. Nanti kan? Iya. Ini graf. Lurus nggak? Lurus nggak? Lurus. Belum. Yang mendatar sebuah apa yang mendatar? Yang mendatar sebuah apa yang mendatar? Ki ya? Ki. Ki ya? Iya. P. Atau tadi TC, TR tadi ya? TC, TR ya? Itu ada yang mic-nya, itu ada yang dimatikan aja jadi ada feedback, dimatikan aja jadi ada feedback. Ya. Nah, ini titik 0 di sini ya. Oke. Untuk menggambar kurva yang paling mudah sekarang adalah kita bisa menentukan berapa fixed cost-nya ya. Fixed cost-nya berapa tadi? Ya, tetapnya adalah ini ya. 6 juta. 6 juta. Kita buat Garis lurus. misalnya 6 juta tingginya, BEP-nya 5.000 kali 2 10 juta. Kita bikin skala 2 gitu ya. Misalnya di sini 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta. Sama nggak tuh jaraknya? Kurang lebih ya. Ini 2 kan 4 juta. Rapi ya Pak kalau di laptop. Apa? Tulisannya rapih kalau di monitor. Juta. Ya Allah, semoga aku ngerti. Apa? Ngerti juga, semoga teman-teman aku ngerti. Tapi bisa nanya. Tolong Mbak Im ya. Lah, ngerti lah. Terus ini kan kuantitinya 5.000 ya. Nanti kita bikin skalanya 1.000 aja ya. Dan di sini skala 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Pakai ini deh, biar cepet ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Apa? Bagus. 6.000-an ya. Ini Baru belajar. Inower tuh tulisannya Tadi bagus Ustaz. ribuan. Dah. Keren kan? Nah, untuk grafik yang pertama kita bisa gambar biaya tetap dulu nih ya. Saya pakai warna merah. Ini grafiknya biaya tetapnya kan 6.000. Ingat grafik biaya tetap itu garis lurus kan? Ya. Gampang, lo tinggal tarik aja garis. Nah.
Terus kan? Wow. Wih, Mantap. canggih. Bagus Ustaz. HNJAY. Ini fixed cost. Ya. Kemudian variable cost-nya. Variable cost itu fixed cost. Ya. Kemudian nol kan ya variable Dari cost. titik nol. Ketika q-nya 0, maka variable cost-nya 0. Jadi variable cost contoh yang ini aja ya. Contoh yang di sini deh yang sudah kita hitung tadi. Ini kan ketika variable cost-nya nih 4.800. Terus kita asumsikan saja kalau ini Q-nya berapa ini? Q-nya 6.000 ya. Kalau Q-nya 6.000, oh ini aja, kita pakai yang BEP itu aja ya. Jadi untuk menggambar, kita bisa lihat BEP-nya. BEP-nya di berapa? Q-nya 5.000. 5.000 kan? Maka pasti melalui titik itu. Jadi masih ingat tadi yang gambar, saya buka slide yang lain. Dari Gambar di break even, BEP itu akan dilalui oleh garis TC dan TR. Jadi kita buat TC dulu ya. TC itu kan mulai dari sini kan, mulai dari fixed cost ya. Nah kita tarik sampai dengan dia melalui titik BEP. BEP di 5.000. Nah, ini 5.000, kita tarik ke atas. Ada garis-garisnya. Ada. Ini kita tarik ke atas. Ya. Berarti ya. Kurang ke kanan. Lurus op. Mantap. Ya. Coba lagi, Ya, hapus. coba lagi. Tanap sih. Ke kiri dikit. Dan Oh. Oke. Kurang parkir. Ini jadi 5.000. BP-nya kan 5.000. Ketika Q-nya 5.000, berapa P-nya? P-nya kan harganya 2.000 kan? 2.000 kali 5.000 berapa? 10 juta. 10.000. Ini kan? Ini 10.000 nih. Akan titik BP-nya. Tuh ya. Titik BP-nya ini. Ini harusnya garis putus-putus nih. Mohon maaf ya, saudara-saudara sekalian, bersabar. Nah, ini juga harusnya garis putus. Untuk mengetahui di mana titik BEP-nya ya. Nah, dia. Titiknya berarti sini kan? Maka tinggal kita tarik garis nih. Kasih warna lain. Garis total cost-nya dia melalui titik ini. Nah, gitu. Ya, ini kan titik BP-nya nih. Nah, total cost mulai dari mulai dari titik fixed cost, tarik melewati titik BP. Ya, inilah titik atau garis total cost. Paham? Iya. Nah, kemudian garis total revenue-nya. Total revenue kan ketika kuantitinya 0, maka pendapatannya juga 0. 0 ya. Terus kita tarik garis nih. Ketika 0, ya 0 di sini melalui titik BEP. Nah, ke atas. Itu ya. Inilah garis total revenue. Paham? Nah, area yang di atas ini adalah ketika TR di atas TC, ini adalah area laba. Di bawah ini
Total revenue selalu 0 ya Ustaz? Apa? TR selalu Ya, TR selalu dari 0, TR. Karena ketika Q-nya 0 kan tidak ada pendapatan kan. Gitu ya. Iya. Satu lagi nih garis variable cost-nya nih. Variable cost-nya ini menghitungnya ketika Q-nya 0, variable cost-nya 0. Kalau Q-nya 5.000, berapa variable cost-nya? Q-nya 5.000 kali 800. Ini kan ya. Ketika Q-nya 5.000, kan ini kan variable cost-nya ya. Berarti 800 dikali Q-nya 5.000. 4.000 ya. Maka ketika Q-nya 5.000, variable cost-nya adalah berapa? 4.000. 4.000. Nah ini ya. Kita dulu ya. Tarik supaya berpotongan. Nah, ini baru kita hapus, putus. Ustaz yang variabel berapa kat? Kenapa? Sebenarnya yang variabel kan 800. Kita lihat ini garis variabel cost-nya. Kasih warna hijau ya. Dari 0 dia, variabel cost dari 0 melalui titik ini. Karena kenapa? Karena 5.000 tadi, ketika 5.000, variabel cost-nya adalah 4.000 nih. Kan 800 Q kan? Q-nya 5.000. Jadi ketika Q-nya 5.000, maka variabel cost-nya adalah 4 juta. Kita melalui titik ini. Tarik garis. Maka kalau kita perhatikan ini TC, ini berarti garis BC, variable cost. TC dengan VC itu garisnya harusnya sejajar. Kurang kedengeran nih. C itu harus sejajar dengan garis VC. Perhatikan nih garis yang hijau dengan biru ini sejajar nggak? Sejajar. Ya, ini berarti betul. Nah, untuk mendapatkannya, kita bisa pilih aja di sini ini random sebenarnya terserah. Kalau Q-nya 5.000, berapa variabel cost-nya? Ini ada hitungannya di sini kan. Kita hitung. Kan nilainya 40% dari 2.000 kali Q kan. Itu 800 Q. Maka kalau Q-nya 5.000, berarti variabel cost-nya adalah 5.000 dikali 800, yaitu 4 juta. Terus ini nih, ketika Q-nya 5.000, variabel cost-nya 4 juta. Q-nya di sini kan. Q-nya di sini. Ya. Maka tarik dari 0 menuju titik ini. Nah, inilah variabel cost. Paham sampai sini? Krik. Ya. Yang variabel cost Yang variabel cost. Iya. Saya ulangi. Variabel cost di soal kan nilainya adalah 40% dari apa? Dari pendapatan. Dari pendapatan. Nah, sekarang kita asumsikan saja. Kalau kita Q-nya adalah 5.000, berapa variabel cost-nya? Dari sini kan sudah ada nih, ketika Q-nya 5.000 itu BP nih. Ketika Q-nya 5.000, ini variabel cost ya. Variabel cost adalah 40% dari pendapatan, berarti 40% kali 2.000 kali Q kan. Nah, kalau Q-nya kita ganti jadi 5.000, berarti variabel cost-nya berapa? Contoh nih ya, perhitungan variabel cost. Kan 40% dikali 2.000 dikali gitu kan. Sekarang kita mau asumsikan kalau Q-nya adalah 5.000. Maka variabel cost-nya adalah 40% kali 2.000
kali 5.000. 40% itu kan juga 0,4 ya. Kali 2.000 Ada 10 juta. kali ininya berapa? 5.000. Ya. Berapa besarnya? 2.000 kali 5.000 10.000. 10.000 kali 0,4 itu 2.000 kali 5.000 10 juta. Kali 0,4 jadi tinggal 4 juta. Nah, titiknya di kakinya 5.000. Nah, kosnya 4 juta. Nah, maka dapatlah dari sini ini warna ini dia. Nah, dapat titik ini. Gimana? Sudah paham? Paham. Ada yang mau tanyakan? Den, katanya mau nanya, Den. Contoh soal, Ustaz. Ya, Kasih soal, nah, Ustaz. itu materi. Berapa? Soal tenang, soal boleh.